Mereka membuat seolah-olah perusahaan ini berpotensi Untuk mendapatkan ya generate revenue sedemikian rupa sehingga padahal ya satu itu berupa asumsi gitu kan. Kedua, dia tidak punya aset, dia tidak punya gedung, dia tidak punya kendaraan yang menjadi basis kurirnya, dia tidak punya UMKM yang akhirnya menjual barang dan jasa. Jadi betul-betul dia menjual skema bisnis. Nah itu kalau valuasinya menggelembung, nah itu semuanya ada main lah, investornya ikut main, marketnya juga ikut main, spekulatif. Pertanyaannya adalah kalau ada regulator melihat seperti ini, Halo teman-teman, terima kasih udah menyaksikan Gatekeeper, dan seperti spirit kita yang pernah kita sharing ke teman-teman, kita insya Allah nggak akan berhenti untuk terus bercerita tentang hal-hal yang penting, dan salah satunya tentu pengaruh fraud untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk kepentingan perusahaan kita, dan bukan nggak mungkin kita kayak hari ini kita kepengen ngomong betapa fraud itu jangan-jangan punya pengaruh yang sifatnya lebih makro terhadap misalnya perekonomian negara. Karenanya nggak kaleng-kaleng hadir Mas Paku, teman kita, dan sekarang bersama Mas Paku ada Mbak Dayu. Teman-teman apa kabar? baik, alhamdulillah. Mas, saya mau Mas Paku kasih tahu nih ke teman-teman kita, siapa tuh Mbak Dayu ini? Kenapa beliau kita ajak ngobrol di Gatekeeper? Ayo cerita Mas. Mbak Dayu ini sebenarnya kalau kita bilang itu sosok di balik beberapa sistem atau proyek pembaharuan pemerintah yang pernah ada. Cuman memang kalau main behind the scene biasanya kan dia memang secara kapasitas memang dia expert, dia membangun mungkin sistem mulai dari A sampai Z-nya. Jadi yang aku kenal mungkin singkat ya. Beliau pernah kerja buat satu lembaga perwakilan Amerika yang fokus ke law enforcement. Jadi pengembangan jadi bagaimana aparat penegak hukum di Indonesia itu kapasitasnya diperbaharui dengan bantuan dari negara asing. Terus Mbak Dayu juga pernah jadi advisor buat Bank Dunia, atau kita kenal nama kerennya World Bank ya. Tapi fokusnya dia kepada sifatnya itu anti corruption, integrity segala macam. Nah, selain itu juga beliau ngajar di UI karena backgroundnya memang Mbak Dayu ini kan ekonom ya. Di Fakultas Ekonomi, juga di BINUS. Mungkin nanti bisa diklarifikasi kalau salah nih Mbak Dayu. Nah, selain itu juga ternyata Mbak Dayu ini kalau yang saya nggak salah dengar, itu dia juga punya firm yang fokus kayak misalnya gini, dari ada investasi asing, dia mau misalnya membangun industri apa di Indonesia, misalnya mau beli perusahaan, membangun sistem apa, nanti Mbak Dayu melakukan asistensi nih. Bagaimana agar investasi ini tanda kutip nggak salah langkah di Indonesia. Jangan sampai dia salah beli barang, jangan sampai dikebulin. Nah itu mungkin nanti ada teknis-teknis yang lebih keren yang mungkin nanti Mbak Dayu bisa elaborate. Mungkin kurang lebihnya seperti itu sih Mas. Oke. Mbak Dayu makasih udah datang di Gatekeeper. Kita sama Mas Paku, sama Mas Adi Irawan dari Visi Integritas memang sengaja mendedikasikan channel ini untuk bicara dalam mengenai fraud. Makanya yang datang expertise seperti Mbak Dayu, Mas Paku, ada Mbak Pauline, dan Mas Ade, Mas Eson yang sering mengisi acara ini. Saya berusaha mendekatkan gap begitu ya antara pemirsa kita dan topik. Dan hari ini apalagi topiknya kita kepengen ngelihat agak tinggi gitu ya Mas ya, kita ngelihat dari konteks apakah makroekonomi kita akan terpengaruh kalau kita misalnya abai terhadap isu-isu fraud. Kan ini soal. Karena kita saat ini dunia sedang dapat tantangan dan ujian berat dan mungkin kompleks gitu ya. Kita belum terlalu jauh dari pandemi. Sebagian bahkan masih mengintai begitu ya. Kemudian kita dekat sekali dengan misalnya isu-isu tekanan ekonomi yang disebabkan dari perang antara Rusia dan China. Dan kan ini akan menarik kalau dia berkelindan tiba-tiba dengan kondisi fraud yang kita nggak bisa tuntas juga gitu. Nah mungkin kita ambil dari konteks fraudnya. Mungkin kayak gitu ya Mas Waku ya, latar belakang topik kita hari ini. Setuju nggak Mas Waku? Kita ngobrolin gituan ya. Oke. Biar nggak terlalu jauh, kita coba dekatkan gapnya pertama-tama. Tadi aku udah minta tolong nih sebelum kita direkam.
kan salah satu indikator paling gampang misalnya PDB gitu ya. Kalau kita bicara ekonomi makro. Gitu. Oke, PDB kita sekarang terus meningkat, tapi kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga negara kita, tetangga sahabat kita, ya nggak usah jauh-jauh gitu ya. Yang kayak Singapura aja kan dari sisi jarak dekat, tapi dari sisi PDB jauh sekali. Kemudian yang nggak bisa dibayangkan juga dengan misalnya negara-negara maju. Nah, ngomongin PDB menjadi salah satu indikator. Kenapa penting kita menaruh PDB itu menjadi indikator, dan PDB itu apa sih Mbak? Mana tahu ada pemirsa kita yang nggak paham. Siap. Jadi pendapatan domestik bruto atau gross domestic product (GDP) PDB itu adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua penduduk satu negara. Jadi itu juga menentukan misalnya seberapa produktif satu negara. Kalau kita bandingkan Indonesia dengan Singapura misalnya, Indonesia di kisaran 5.000, bahkan kemarin di masa pandemi kita sempat turun tuh. Dan kita hampir kehilangan status negara middle income. Sempat kehilangan, tapi ya kita masih borderline lah. Dan cita-cita negara kita adalah graduate from middle income kan. Kita ingin menjadi negara maju, negara kelas pendapatan atas seperti Singapura yang benchmarknya atau tolak ukurnya sekitar 15.000 dolar per kapita. Nah, kenapa ini menjadi ukuran penting? Karena ini menentukan seberapa majunya satu negara. Kalau kita misalnya hanya bergantung pada komoditas, kepada sumber daya alam, atau kita bergantung kepada jasa yang istilahnya skill-nya atau keterampilan yang dibutuhkan ini masih rendah, maka gaji atau nilai jasa tersebut juga relatif lebih rendah. Makanya jasa yang paling besar di Indonesia itu masih jasa seputar pariwisata misalnya, atau restoran dan hotel. Sementara kalau di Singapura, jasa yang ditawarkan itu adalah jasa keuangan yang nilainya jauh lebih besar. Makanya ukuran PDB itu menjadi penting untuk melihat dari sisi nilai, ya nilai barang dan jasa yang dihasilkan, dari sisi teknologi dan keterampilan yang diperlukan untuk menghasilkan produk barang dan jasa tersebut. Nah, kenapa kalau kita balik ke fraud ya, ini menjadi hal yang penting. Karena Indonesia sendiri kalau dari sisi kelas pendapatan, dari sisi produk domestik bruto, kita itu masih kelas menengah ya. Dan kalau misalnya ada dana dalam jumlah besar yang terlibat ataupun menjadi bagian dari kerugian yang diakibatkan oleh fraud, ya, penipuan, pemalsuan, penggelapan, maka itu dari sisi potensinya untuk bisa meningkatkan pendapatan negara itu juga menjadi hilang. Tadi sebelum kita rekaman kita bicara soal apa sih arti 1 triliun. Kemarin kan kita sempat ngobrol juga gitu kan, kalau kita bicara first travel itu kan ya. Itu kerugiannya sekitar 1 triliun. Kita bicara kemarin pengadaan alat kesehatan gitu kan. Fraud juga 1,3 triliun. Jadi menurut pemerintah itu 1 triliun investasi itu bisa menghasilkan 14.000 pekerjaan. Kasus Garuda terakhir berapa triliun misalnya potensinya. Ya, betul. Jadi bahkan dari 2 kasus itu 28.000 potensi lapangan pekerjaan hilang. Belum kalau kita bicara misalnya dari sisi kehilangan pendapatan. Jadi saya kok bicara sama teman-teman tuh suka menganalogikannya dalam ini ya, dalam kisah sehari-hari. Saya kan mak-mak ya, mak ya sih. Berarti pusing minyak goreng. Pusing minyak goreng. Minyak goreng sekarang berapa? Bensin LPG. Tadi pagi sudah 245.000. Bayangkan ya, ini korban-korban yang menanamkan dananya di pengadaan alat kesehatan. Ini kebanyakan adalah ibu-ibu atau masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah. Karena mereka tidak punya apa yang kita sebut sebagai literasi keuangan. Mereka tidak tahu kalau misalnya dijanjikan pengembalian investasi lebih dari yang wajar ya, 15% kita naruh 100.000 balik 115.000. Berarti kalau kita naik 100 juta naruh 100 juta balik lagi 115 juta. Itu kan fantastis ya. Mereka tidak tahu apakah skemanya itu adalah skema yang benar, apakah ada aset yang betul-betul diadakan dari pengadaan itu. Dan 100 juta buat emak-emak seperti saya itu besar. Sekarang biaya pendidikan berapa coba? Kemarin kita lihat teman-teman yang anaknya anaknya ujian
mandiri tuh di beberapa universitas. Kalau ada uang pangkalnya udah 115 juta. Jadi dari kehilangan investasi 100 juta itu, dia mungkin tidak bisa membayar uang pangkal untuk anaknya. Dan betul setelah ada binomo, ada pengadaan alkes itu, banyak ibu-ibu yang hampir harus berhutang gitu, atau bahkan sudah berhutang ya, karena ada beberapa kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa terbayarkan karena ya dipakai untuk investasi seperti itu. Itu berhutang kalau yang kelas menengah dan punya kolateral ya. Kalau yang kelas di bawah punya kolateral, udah nggak punya duit, nggak bisa ngutang juga. Betul, karena itu kalau kita bicara GDP atau PDB lagi, ternyata menurut IMF sebagian besar korban ini justru di negara-negara berpendapatan rendah. Kalau kita bicara persentase ini ya, dari total nilai barang dan jasa yang dihasilkan satu negara, misalnya di Jamaika itu bisa 12,5%. Jadi satu negara 12,5% itu adalah hilang karena hasil fraud, karena forex trading. Bahkan sampai 2020 tuh kasusnya masih masih disidangkan gitu. Kalau kita bicara Albania tahun 96-97 itu bahkan ribuan orang tewas karena ada kerusuhan. Jadi kenapa negara berpendapatan menengah ke bawah ini nanti kita bisa diskusi ya, ada banyak permasalahan, ada banyak loophole atau kesenjangan yang akhirnya dimanfaatkan. Sebelum ke Mas Faku, aku penasaran. Mbak tadi ngomong Albania, ngomong beberapa negara di Asia Tengah. Kalau Indonesia Mbak lihatnya gimana? Kalau di Indonesia, nah ini nanti kita bisa diskusi ya Mas Faku. Sebetulnya kan yang ketahuan itu, yang lapor itu kan itu ya sekitar 1 triliun ya paling besar. Kemarin binomo itu mungkin masih ratusan miliar gitu kan. Tapi sebetulnya kita nggak tahu di luar itu ada banyak yang nggak lapor karena malu. Apakah sebetulnya aset yang digunakan itu juga jauh lebih besar? Apakah dana itu kemudian, mungkin nanti kita diskusi juga Mas Faku, dana itu kemudian dilarikan ke luar negeri? Kalau dilarikan ke luar negeri berarti dana yang seharusnya bisa digunakan sebagai investasi dalam negeri itu hilang. Pendapatan pajak juga hilang, baik dari hilangnya pekerjaan, dari pajak pertambahan nilai, dari sisi pajak pendapatan gitu kan, korporasi, dari pajak atas aset itu sendiri juga hilang gitu kan. Nah itu yang sebetulnya harus diperhatikan di Indonesia. Kalau dari sisi persentase di GDP sih masih belum terlalu besar, tapi tetap saja menurut saya 1 triliun itu adalah dana yang cukup fantastis. Bisa jadi belum terlalu besar karena kita nggak tahu ya Mbak. Jangan ini baru di puncak gunung esnya aja makanya. Betul, karena kan yang dilaporkan di sini adalah yang pelakunya dalam negeri. Coba ke pelakunya di luar negeri. Mungkin saya sebagai emak-emak itu juga sering dapat dari WhatsApp emak-emak lainnya gitu. Kita invest emas ini perusahaannya di Australia, atau kita investasi apartemen, kita investasi kondominium, kita nggak tahu. Ini emak-emak kelas menengah. Kelihatan ya. Tupperware juga ada. Tupperware, Oriflame juga ada. Tenang aja. Tapi kan ini juga ya, kita nggak tahu apakah betul itu perusahaannya ada atau tidak, asetnya ada atau tidak, apakah regulator di negara yang bersangkutan juga mengetahui atau tidak. Nah itu mungkin jumlahnya jauh lebih besar daripada yang diperkirakan. Gitu. Mas Faku, ada yang mau di-share nggak ke kita soal ini? Fraud dan ekonomi sebuah negara. Mungkin aku singkat aja ya Mas. Jadi yang menarik itu ada 2 hal. Jadi pertama, kalau tadi aku coba tangkap koneksitas. Tadi kan kita sampling salah satu unsur, karena unsur makroekonomi kita bisa lihat dari banyak hal. Tadi yang baru kita highlight GDP. Ternyata dari Mbak Dayu aja kita bisa lihat koneksitasnya ternyata direct. Tadi contohnya 1 triliun itu bisa dihitung secara terukur berapa tanda kutip potensi lapangan pekerjaan yang hilang. Nah terus yang kedua tadi terkait ini, kan sebenarnya secara nggak langsung Mbak Dayu ini membahas terkait dengan integritas market. Tadi kan Mbak Dayu ngasih sampling, contohnya pendapatan per kapita manusia di Singapura misal 15.000. Kita kali misalnya satu kurs Singapura itu 10.000 dikali 15.000 kan 150 juta. Dikali per kapita berarti nilai total nih jumlah penduduk di Singapura. Mungkin kita udah bicara berapa triliun. Bandingkan dengan manusia di Indonesia. Nah itu tadi Mbak Dayu turunannya
ada faktor kalau kita misalnya besarnya jasa apa sih? Pariwisata. Sedangkan Singapura besarnya jasa apa? Yang maksudnya kenapa besarnya jasa itu karena kan sebagai faktor pendorong nilai GDP per kapitanya besar. Salah satunya jasa layanan keuangan. Jadi kan saya sebagai orang asing nih, investor yang punya uang, non Singapura, non Indonesia, saya harus memilih. Kenapa saya lebih memilih menaruh uang saya, modal saya di Singapura daripada negara lain misalnya termasuk Indonesia? Berarti di situ mungkin ada nilai lain sebagai integritas. Bagaimana unsur fraud di Indonesia di-compare dengan unsur fraud di Singapura. Nah ini kan sebenarnya kalau kita testing gampang sekali. Kenapa yang maju di kita unsur jasanya itu wisata, pariwisata. Kenapa nggak keuangan? Nah mungkin nanti Mbak Dewi bisa bicara banyak. Nah kenapa di Singapura dia hanya fokus di salah satunya unsur jasa keuangan, justru dia bisa ningkatin pendapatan per kapita. Mungkin kalau kita turunin ke FDI misalnya, nilai atau rasio investasi suatu negara, mungkin kalau kita testing Singapura dan Indonesia, jangan-jangan Singapura lebih besar lagi. Kalau ini saya yakin, kenapa? Kemarin aja ada berita Singapura ternyata menjadi, kalau nggak salah satu investor terbesar di Indonesia, Mas. Padahal kalau kita lihat rasio demokrasi wilayahnya, manusianya jumlahnya, jauh sama Indonesia, kita lebih besar, kita lebih banyak jumlah populasinya, tapi investor terbesar ternyata negara yang jauh lebih kecil daripada kita. Nah, berarti tadi kan kita kawinin sama yang apa Mbak Dewi bilang tadi, apakah di sana jangan ada unsur market nggak trust sama kita, capital asing nggak trust sama kita, sehingga jasa-jasa yang sifatnya keuangan kita juga nggak dipercaya untuk ditaruh diputar di sini. Nah, belum lagi isu terkait dengan literasi keuangan yang pada akhirnya masyarakat atau society menjadi victim kasusnya misal investasi bodong yang tadi Mbak Dewi ceritakan. Jadi kalau kita bicara ekonomi besar secara umum kaitannya dengan fraud menurut saya, tapi mungkin saya salah nanti, Mbak Dewi bisa koreksi, cukup besar kaitannya. Kalau bahasa Jawa dilalah nih. Kok kita tadi benchmarknya Singapura yang benar-benar kontras tuh. Iya kan, kita dapetin hal yang kontras kan kalau Indonesia dan Singapura tadi, tipe pekerjaannya, tipe investasinya, dan seterusnya itu kan kontras sekali ya. Itu ya syukurnya kita tadi compare ke Singapura tuh, jadi agak pas gitu ya. Betul. Nah, kenapa pelaku itu juga menyerang negara-negara berkembang gitu kan, berpendapatan menengah ke bawah, karena sistem lembaga keuangannya juga tidak terlalu berkembang. Tidak terlalu berkembang, ini tadi misalnya Pak Ku menyampaikan dari sisi proporsi jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah investasi. Jadi Indonesia itu penduduk yang menanamkan investasi di bursa efek misalnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan Singapura. Di Singapura tuh kalau kita ke bursa atau kita ke broker gitu, yang datang tuh pakai celana pendek, pakai sandal jepit, nggak ada stigma apa-apa. Kalau di sini kan kita kayaknya harus jas, rapi, wangi gitu ya. Ada kesan semacam itu. Padahal di sana yang namanya demokratisasi investasi itu ya, setiap orang asal ada dana gitu, mereka bisa datang. Jadi dari sisi kemudahan, dari sisi transparansi informasi juga kita bicara governance-nya market itu sendiri ya. Kita dengan mudah misalnya bisa melihat satu perusahaan ini bergerak di bidang apa, kemudian laporannya seperti apa gitu. Dari sisi pengungkapan informasi itu adalah informasi yang bisa kita percaya. Kemudian lembaga-lembaga lain gitu yang berprofesi di seputar pasar keuangan tersebut, lembaga-lembaga keuangan tersebut. Nah, itu juga kan pasti ada hubungannya dengan yang namanya pengawasan, yang namanya regulasi. Menurut saya, kenapa sampai bisa 1 triliun itu juga agak keterlaluan sih, karena sebetulnya kan tanda-tandanya ada tuh. Apalagi ini ya, kita kalau bicara crazy rich. Tiba-tiba ada orang kaya yang kayanya tuh instan gitu kan. Kemudian ada banyak selebriti itu bisa kayaknya instan atau flexing doang, Mbak. Betul. Jadi itu memang menjual mimpi ya. Dan di Albania itu yang sampai rusuh juga begitu. Bahkan mereka itu bisa sampai jadi sponsor kegiatan, mirip kan sama yang di Indonesia. Betul, tanda-tandanya kita udah bisa lihat ya, sponsor kegiatan, bahkan kegiatan resmi pemerintah seperti pertandingan olahraga, bahkan sampai pejabat-pejabat pemerintah itu juga ikut mendukung mereka. Jadi ada aliran dana kampanye juga politik di situ ya, itu di Albania. Jadi yang namanya pengawasan, yang namanya regulasi itu harus bisa melihat tanda-tanda ini. Kalau ada orang kaya instan, kemudian perusahaan ini menjual mimpi pengembalian investasi yang tidak wajar,
seharusnya kan dia langsung lihat tuh asetnya ada nggak, skema bisnisnya seperti apa, bener nggak gitu kan. Karena kalau yang namanya skema piramida itu kan begitu mereka rekrutmennya udah selesai gitu kan, uangnya habis tuh nggak bisa diputerin lagi. Nah sebelum banyak jatuh korban itu sebenarnya tanda-tandanya bisa ini ya, bisa kita lihat kan itu semua terbuka. Jadi dari sisi regulasi itu ada, kalau di Singapura tuh semuanya harus terdaftar. Penguapan informasinya juga harus jelas gitu kan, lembaga-lembaganya juga kredibel. Bahkan kalau kita di Amerika itu kalaupun ada korban terhadap skema-skema ini, ada juga kalau kita bicara ini ya, apa yang bisa dilakukan negara untuk membantu korban-korban ini. Jadi misalnya ada pengurangan pajak, ada bantuan yang diberikan karena kan pasti stres ya. Apalagi kalau kita betul-betul menyisihkan, kalau saya kerjanya demi cuan itu keras banget ya. Saya bilang sama teman-teman, saya makan tebu karena saya kerja keras sebagai kuda. Tapi demi cuan. Demi cuan. Penting itu, Mbak. Penting. Demi cuan dan skincare ya. Tapi ini diversion. Tapi kembali ya, kalau orang sudah menyisihkan tabungan hasil kerja keras mereka, kemudian itu lenyap begitu aja, kan harus ada bantuan dari kesehatan mental, dari sisi dana talangan juga gitu kan, dari sisi perpajakan. Nah itu di Amerika itu bahkan bantuan-bantuan itu, helpline itu sudah ada gitu. Jadi mulai dari lembaga profesinya itu, kita bicara integritas market, mereka harus punya integritas. Dari sisi regulasi pengawasan mereka harus bisa mendeteksi gitu kan. Dari sisi enforcement, dari sisi penegakan hukum mereka juga harus bisa menegakkan hak-hak korban. Kemudian bantuan terhadap korban sampai ke itu tadi ya, pendidikan. Ini semua kan satu rangkaian. Sebenarnya nih penjelasan Mbak Dayu tuh menurut aku jadi udah next step dari obrolan yang pertama ya. Betul. Jadi tadi kan Mbak Dayu di awal cerita bahwa banyak kelas menengah atau negara-negara berkembang yang punya masalah yang sama ya. Iya. Kemudian Mbak Dayu tadi hari ini cerita ya, untuk kita lolos dari situ itu yang harusnya diperbaiki ya. Betul. Kalau dalam perjalanan ada korban harus dibantu, segala macam sistem harus diperbaiki, menarik. Betul, jadi tadi kalau Mas Paku cerita soal ini ya, jadi ini sekalian iklan ya Mbak Ayu, jadi di Rahayu dan Partners itu kita melakukan due diligence karena masalahnya begini, kalau kita bicara kepercayaan investor asing, mereka itu tidak percaya terhadap informasi yang disajikan oleh perusahaan. Jadi kenapa, nggak apa-apa juga sih ya kalau kita bicara demi cuan ya, di sini lembaga-lembaga firma-firma hukum yang ini kan ya akhirnya menawarkan jasanya gitu untuk melakukan due diligence, karena kalau kita bicara industri keuangan yang paling sering diawasi itu adalah perbankan, tapi industri keuangan yang lain kan masih ada asuransi, masih ada fintech, masih ada yang lain. Mbak, potong. Mbak Dayu, apa pengalaman Mbak Dayu terhadap klien Mbak Dayu, misalnya kliennya asing, dalam konteks fraud? Apa yang paling menggelisahkan mereka kalau mau berinvestasi di Indonesia? Kan Mbak Dayu melakukan due diligence, dan biasanya mulai kelihatan template-nya kan. Wah, kalau orang luar tuh biasanya worry-nya kalau di Indonesia apa? Mungkin bisa dibuka nih di sini. Nah, sebetulnya satu tuh ya dari sisi aset ya, aset kita itu. Mas Paku nih, cocok. Mantulnya ke Mas Paku nih. Lanjut Pak. Ini kita main ganda campuran. Ganda tunggal sama ini. Jadi tadi itu aset. Nah, aset ini banyak nilainya yang entah itu digelembungkan atau sebetulnya asetnya sudah digadaikan gitu kan. Jadi kalau kita bicara ini ditawarkan sebagai bagian dari nilai perusahaan yang dijual atau dijadikan nilai dasar untuk investasi, ini tidak mencerminkan nilai yang sebetulnya. Apa yang terjadi, Mbak? Kurator asetnya yang ngaco? Atau apa yang terjadi? Kenapa orang luar nggak percaya bahwa aset yang ditawarkan angkanya sekian? Ya karena kita itu ini ya, dari semua lembaga yang ada itu sangat memungkinkan bagi kita untuk melakukan pengelabuan dari sisi laporan ya, baik itu laporan keuangan atau dari sisi fidusia gitu kan, ini ada yang double-double. Bahkan ada banyak perusahaan Indonesia yang pilot karena ternyata satu aset yang sama itu bisa digadaikan ke beberapa lembaga yang berbeda.
Jadi begitu ada permasalahan pembayaran, ya itu kayak snowballing effect tuh, jadi terbuka semua. Jadi itu yang menyebabkan kalau kita melakukan ini ya, tuntutan kalau kita melakukan due diligence, terutama dari perusahaan asing itu betul-betul sampai kita keliling sendiri tuh, apakah betul ini aset dari perusahaan ini, kemudian kita juga melakukan wawancara gitu kan ke orang-orang. Jadi kayak udah kayak PI aja, private investigator itu ya dari sisi aset. Kemudian dari sisi sumber pendapatan itu juga kan kita. Sumber pendapatan berarti nanti. Aku mau ke Mas Paku dulu, tapi sebelum ke Mas Paku aku mau nanya tapi jangan lari dari aset dulu, Mbak. Apakah ini obrolan ini bisa nyambung dengan suasana misalnya kan konon kabarnya sekarang khususnya sahabat-sahabat kita yang main di startup sekarang masuk ke winter. Banyak yang soal asetnya yang divaluasi, dideklar angkanya sekian, tapi faktanya ternyata sekarang fundamennya nggak ada dan mereka sekarang banyak kena masalah gitu. Dan banyak yang sekarang ya kesulitan justru. Ditambah ada soal winter di makroekonomi gitu. Ini bisa nyambung ke situ nggak sih Mbak sebenarnya? Apa berbeda? Bisa juga, karena kan sebetulnya bahkan ada ini ya, kemarin Ibu Sri Mulyani baru-baru saja menyatakan ini kenapa sih anak-anak muda sibuk bikin startup gitu, mendingan betul-betul buat investasi atau usaha yang real gitu kan. Jadi sebetulnya kan startup ini menjanjikan keuntungan dari satu penggunaan teknologi, dan teknologi ini memanfaatkan data atau asumsi kalau pengguna itu akan menggunakan platform teknologi tersebut. Tapi kan itu berupa asumsi gitu kan. Jadi kalau kita adalah perusahaan e-commerce, sebetulnya kita jual adalah platformnya dan janji ataupun potensi bahwa tidak hanya dari sisi merchant atau pengguna akan menggunakan platform ini, jadi kita mendapatkan pendapatan dari fee itu. Nah, sebetulnya yang dijual adalah bisnis model. Nah, yang menjadi masalah adalah ini menurut saya juga investor-investornya ada main juga, karena kan kadang-kadang kita tuh apalagi kalau yang orang-orang mendanai startup ya, kita itu menanamkan investasi dengan harapan bisa exit. Pada saat kita exit, valuasinya harusnya 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau paling nggak siap buat IPO. Kita nggak boleh nyebut merek, tapi udah ada beberapa yang IPO kan. Nah, dengan demikian mereka membuat seolah-olah perusahaan ini berpotensi mendapatkan generate revenue sedemikian rupa, sehingga padahal ya satu itu berupa asumsi gitu kan. Kedua, dia tidak punya aset, dia tidak punya gedung, dia tidak punya kendaraan yang menjadi basis kurirnya, dia tidak punya UMKM yang akhirnya menjual barang dan jasa. Jadi betul-betul dia menjual skema bisnis. Nah, itu kalau valuasinya menggelembung, nah itu semuanya ada main lah, investornya ikut main, marketnya juga ikut main, spekulatif. Pertanyaannya adalah kalau ada regulator melihat seperti ini, itu sekarang kita harus Mas Paku berarti. Mas Paku. Wah, ya cerita soal aset dan di ujungnya makin susah tuh pertanyaannya. Giliran yang paling susah. Nanya ke saya. Satu-satunya yang PhD di sini. Ini harus call friend nih Mas. Mbak Pauline bisa duduk di sini kita ngobrol bareng. Ayo, Mas. Mungkin sebelum nanti kan sebenarnya dari Mbak Dayu sebenarnya kan ujungnya nanti bagaimana dari sistem kita bicara pemerintah, ada regulator yang membangun regulasi dan sistem cara mainnya dan yang mengawasi. Mungkin mau sedikit cerita Mas. Jadi kita pernah ketemu, kalau tadi Mbak Dayu kan bilang asetnya dia fiktif atau digede-gedein, padahal enggak. Nah, waktu itu kita kasusnya itu terkait PJK ya, penyedia jasa keuangan, bank lah. Irisan dari aset yaitu kita bicara pendanaan, kredit. Untuk capital, tapi kita bicara aset sebagai jaminan, collateral. Nah, jadi waktu itu kita temukan dari hasil forensik. Jadi forensik apa sih? Forensik dari laporan keuangan dia, dari komputer dia. Jadi kan ibaratnya ini target kita nggak bisa bohong dong. Dia ngakunya punya aset sekian, tapi kalau pernah dihapus sekian kan bisa kita lihat ya apa yang dihapus. Nah, yang menarik awalnya dia bilang kolateral dia, jaminan dia, misalnya contoh persediaan misalnya biji kopi nih, sekian ton, divaluasi nilainya sekian puluh miliar. Nah, tetapi simultan ada juga kolateral dia ternyata ada yang diamandemen, alih-alih dari persediaan biji kopi menjadi AR, piutang.
ada daftar piutang. Berarti kan proses bisnisnya kalau daftar piutang, dia ibaratnya dia pernah memberikan hutang ke siapa saja selama masa waktu si orang ini menyelesaikan utangnya ditambah sama bunganya, itu diakumulasi dijadikan jaminan kepada si penyedia jasa keuangannya. Berarti kan harus kita checklist apa? Ada nggak pihak yang diberikan hutang? Nilai yang benar dihutangkan, ada aliran dananya nggak? Udah gitu ada list verifikasi, contohnya ada 100 pihak, ada 100 NIK nggak? Ada 100 KTP nggak? Ada 100 ART nggak kalau entitasnya misalnya berusaha PT, contohnya PT misalnya. Yang menarik apa? Kita sampling beberapa, kita menemukan ada modus itu namanya double pledge. Jadi list piutangnya itu ganda. Cara samplingnya gimana? NIK-nya sama. NIK kan itu 16 digit ya Mbak. Ada 4444. Nomor yang sama ternyata kok terlihat ke nama individu yang berbeda. Atau nama misalnya para pihak yang berbeda. Berarti kan ada nilai yang divaluasinya ganda. Tapi aktualnya cuma satu. Atau ilustrasi paling gampang gini. Saya punya handphone. Misalnya satu handphone harganya 10 juta menurut valuasi saya. Nah, hari ini saya pinjemin ke Mbak Dayu. Besok ke Mas Imam. Besok ke si C. Besok ke si D. Setiap hari mereka pinjam handphone saya suruh mereka tanda tangan di daftar yang saya udah buat. Jadi seolah-olah orang ini berhutang dengan dia mau beli, caranya nyicil. Padahal barangnya satu kan. Nanti saya ngakunya ke pihak kesekian. Misal ada namanya Bang Imam Priyono, misal penyedia jasa keuangan. Mas Imam, orang yang selama ini beli handphone dari saya total ada 100 orang. Padahal berarti 100 dikali 10 juta. Berarti kan ada 1 miliar kan? Aktualnya cuma 10 juta. Kayak gini. Berarti ujung-ujungnya kita bicara apa? Tadi Mbak Dewi bilang, berarti regulasinya gimana nih? Pengawasannya seperti apa? Nah sebenarnya kalau kita bicara pengawasan, by regulasi, itu sudah mature. By system, kita sudah ada. Tinggal kita dikembangkan. Karena namanya fraud, modus kan berkembang juga. Tinggal kita pinter-pinter harus juga advance juga kan. Tapi yang isu lain menurut saya, mungkin saya salah, bisa dikonfirmasi sama Mbak Dayu atau diperbaiki ya. Masalah selain kemampuan, tapi kemauan. Kemauan untuk? Untuk melakukan, mendeteksi hal seperti ini. Karena nggak gampang Mas. Susah, ribet. Apalagi kalau kita dalamin, misalnya kita bicara sistem suatu pemerintahan. Dia mau melakukan sesuatu karena ada apa sih? Kewajiban kita turunkan lagi menjadi apa? KPI. Setiap tahun ditargetkan agar dia bisa tiap bulan dapat gaji segala macam, dia harus menyelesaikan pekerjaan A, B, C, D. Tiba-tiba di tengah jalan ada kebijakan pemerintah baru karena modusnya berkembang, sistem pencegahan kita berkembang. Kita lihat lagi inline dengan KPI awal dia nggak? Kalau ternyata nggak inline, bisa jadi petugas di lapangan berpikir, wah saya ngerjain ini banyak nambah-nambahin pekerjaan saya aja. Sedangkan di luar sana namanya pelaku kejahatan bukan berevolusi lagi Mas, berevolusi dia. Sangat progresif. Apalagi dengan perkembangan teknologi kan. Berarti benar-benar ya confirm tuh keresahan kliennya Mbak Dayu terhadap kondisi existing ya. Bahwa soal aset memang masih menjadi isu foreign direct investment kita gitu ya. Itu confirm ya berarti ya. Mudah-mudahan nih yang nonton ya semua jadi concern gitu ya Mbak ya. Memang itu kegelisahan kan. Apalagi ada kalau, lagi? Apalagi kalau asetnya itu berupa dokumen ya. Jadi misalnya itu purchase order dari luar negeri gitu kan. Bagaimana kita bisa melihat gitu kan, memastikan purchase order itu betul-betul ada ya kan. Seperti di alat kesehatan kan, kalau kita tanya korban-korbannya, pernah lihat nggak sih kok kamu beli satu slot kayak apa, disalurin kemana gitu, pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat ya kan. Nah, ini juga ada banyak perusahaan yang, apalagi perusahaan trading ya, ini modalnya apa sih? Modalnya hanya dokumen. Gitu. Bagaimana kita memastikan dokumen itu sah dan legitimate itu adalah. Ya. Nah, gimana kita biar naik kelas, Mas Paku? Ya menjawab keresahan ini ya. Pelan-pelan kan kita pengen juga ya, kayak Singapura. Orang trust banget kan kalau mau ke Singapura tuh kayaknya, wah pasti aman. Kalaupun dispute, yakin nanti keputusan pengadilannya adil bagi semua pihak. Yang gitu-gitu loh. Kita kan jangannya masih jauh tuh, gimana ya Mas? Kalau saya jawabannya singkat, Mas Imam. Resepnya sangat sederhana dan sangat mudah untuk bisa misalnya kita seperti Singapura. Yaitu apa? Lakukan apa yang sudah kita atur. Contoh paling gampang, kita mengacu ke KUHP deh. Definisi dari penipuan apa sih? Adanya rangkaian kebohongan, tipu muslihat, membuat orang lain memberikan uang, memberikan hutang atau apa, padahal itu bohong. Jadi
Kalau kita bicara sistem deteksi, sistem pencegahan, pemerintah kita atau sistem yang sudah dibangun berarti bikin parameter. Kalau di industri tertentu, misalnya di industri misalnya pasar uang atau pasar saham di bursa efek, parameter seperti ini dari kasus-kasus yang pernah ada, orang memainkan atau menggoreng harga saham seperti apa sih, itu kan bisa diturunkan. Parameternya seperti apa. Berarti kalau ada misalnya transaksi yang masuk ke parameter sekian, berarti ada yang sifatnya anomali atau terindikasi. Nah berarti next-nya nih, dari lembaga pengawas harus melakukan respon awal apa dalam 1 kali 24 jam. Respon menengah apa? Respon lebih lanjut misal didalami, dilakukan investigasi. Jadi sebenarnya resepnya sederhana Mas. Lakukan apa yang sudah kita atur kok. Jadi soalnya memang bukan di aturan ya. Kalau kita aturan sih lumayan oke ya. Betul. Nah itu yang dilakukan sama Singapura. Jadi Singapura kita kalau lihat dari sejarah, dari googling kita lihat, semua orang bilang Singapura pertama kali itu kan sebenarnya dia negara buangan Mas. Dia pengen menginduk ke Malaysia tapi diusir. Akhirnya mereka mau nggak mau karena nggak ada pilihan kan, bikin negara sendiri. Bahkan di awal dia sebagai salah satu negara terkorup loh. Kalau by history. Malah mungkin lebih kronis mungkin daripada negara terkorup yang lain. Tapi apa yang dilakukan sama founding father-nya dulu Pak Lee Kuan Yew ya kalau nggak salah, fokus dia cuma satu. Bahkan dia nggak berpikir apa sih membangun sistem keuangan, enggak. Dia cuma satu, bikin law enforcement yang konkret. Nggak cuma korupsi ya, tapi termasuk street crime. Orang yang nyuri ya dihukum. Orang yang bersalah dipenjara. Orang yang korupsi dia dibuang di penjara dan dibikin rusak hidupnya. Tapi setelah itu berapa tahun kemudian dia bangun nih infrastruktur keuangannya. Kalau tadi Mbak Dewi bilang literasi, jadi kemampuan masyarakatnya jadi paham. Terus juga akses terhadap keuangannya seperti apa. Nah ini by the time kan akhirnya menjadi negara kecil yang sangat kecil, tapi dipercaya oleh global untuk naruh duit di sana. Jadi kalau balik ke pertanyaan Mas Imam, kalau kita bicara infrastruktur kita nggak kalah hebat sama Singapura. SDM kita orang jago banyak kok kayak Mbak Dayu atau teman-teman kita yang lain. Cuman masalah mau nggak mengerjakan apa yang sudah kita atur. Jadi nggak perlu kita studi banding, misalnya kan suka ada nih lembaga donor ngirim orang dari lembaga pemerintah ke Amerika, ke Eropa, kemana. Apa juga. Oh iya. Salah dong Mbak Dayu. Nah, sebenarnya kita udah ada gitu, tinggal lakuin aja itu mungkin. Makanya kalau di Singapura, memang bener ya sesimpel itu ya. Buang sampah misalnya dendanya $5 misalnya ya udah. Ya $5 dikenai. Jangan kita taruh di billboard gede, wah buang sampah dendanya sekian, tapi nggak pernah ada tuh yang kena denda, nggak pernah ada law enforcement gitu. Ada yang mau ditambahin misalnya? Ini juga sih kalau kita bicara SDM ya, kayaknya kita harus mencetak lebih banyak paku-paku dan Mbak Pauline itu. Bagaimana PR saya sebagai dosen menjadikan fraud buster itu adalah profesi yang seksi ya nggak buat anak muda. Kan dulu tuh cita-cita pemerintah ini menjadikan petani profesi yang menarik bagi anak muda. Kayaknya udah mulai berhasil tuh. Bagaimana kita menjadikan profesi ini juga menjadi profesi yang menarik. Kalau kita tanya gitu anak-anak cita-citanya jadi apa sih? Anak-anak Indonesia tuh masih tradisional loh. Paling yang berubah ada sebagian mau jadi YouTuber gitu. Sekarang malah itu yang berkembang. Iya nggak apa-apa. Kalau itu bagian dari perkembangan zaman. Tetapi juga ada profesi-profesi lain yang memang harus dikembangkan karena kan ada sertifikasinya, nggak ada pendidikan khusus dan ini tuh harus ada di setiap, kalau kita bicara lembaga keuangan ya ada di lembaga keuangan karena paling nggak lembaga keuangan itu juga harus bisa gitu ya melakukan analisis internal. Kalau enggak coba analis kredit itu kalau kita bicara KPI ya, KPI-nya apa sih? KPI-nya adalah nilai kredit, bukan pencegahan fraud ya kan. Atau kalau dari sisi regulator KPI-nya bukan penyelamatan atau pencegahan kerugian. Nah, jadi bagaimana how do we glorify those gitu kan. Oke. Mbak, tadi Mbak aku potong waktu mau cerita kegelisahan yang lain. Kegelisahan pertama soal aset, kedua soal laporan keuangan. Laporan keuangan dan sumber pendapatan. Laporan keuangan dan sumber pendapatan. Ayo cerita Mbak. Kalau laporan keuangan itu laporan keuangan mungkin nanti Pak Ako juga bisa cerita. Kalau dulu zaman saya masih muda. Masih Mbak. Juga masih kok Mbak. Saya jadi insecure. Dulu kan orang itu biasa punya beberapa buku. Kalau kita bicara pembukuan tuh bukunya masih tradisional gitu ya. Bukunya tuh ada beberapa gitu kan. Jadi satu untuk pajak, satu untuk ini, satu untuk ini. Sekarang itu mereka jauh lebih
lebih canggih. Justru dengan simplifikasi laporan keuangan secara elektronik ya nggak Paku, itu tuh ada banyak hal-hal yang tersembunyi gitu. Misalnya tadi dari sumber pendapatan atau tadi dari sisi piutang gitu, dari sisi kalau kita di transaksi keuangan itu mezanin gitu. Jadi bagaimana nanti di belakang itu menggelembung dan dia tidak menjelaskan bagaimana dia bisa membayar gitu kan dengan bunga yang begitu besar. Jadi dengan simplifikasi elektronik itu ada banyak informasi yang tidak terungkap kan. Dan dari sisi ini ya pelaporan keuangan yang diwajibkan oleh pemerintah itu juga sebetulnya dari sisi investor terutama klien-klien saya itu masih belum memadai atau paling enggak tidak ada sanksi terhadap informasi yang tidak benar gitu yang disajikan oleh perusahaan-perusahaan itu, bahkan perusahaan terbuka sekalipun. Tidak ada sanksi kalau mereka melakukan itu ya. Bahkan insider trading, kita bicara insider trading deh, ada orang dalam yang memanfaatkan keuntungan dari informasi gitu kan yang harusnya dimiliki oleh orang dalam. Pernah nggak sih ada orang yang dikenakan sanksi dari insider trading? Nggak ada. Gitu Mas Faku. Ayo Mas, gimana Mas? Bahkan misal di industri pasar modal, merujuk ke undang-undangnya, itu menjadi salah satu tindak pidana utama terhadap perdagangan informasi internal yang dijual. Misalnya besok mau ngeluarin produk apa, itu kan bisa menjadi spekulasi harganya naik kan. Harusnya nggak boleh dong. Sebelum literally secara formil dilepas informasinya. Ini banyak nih prakteknya orang-orang yang langsung WhatsAppin kompetitornya atau apa, kerjasama broker di luar. Padahal buat naikin valuasi harganya. Nah yang ini pun juga kalau kita lihat bagaimana sistem itu mendeteksi, nggak usah mendeteksi dia kalau kejadian merespon, memidanakan untuk kita membangun efek jerak. Apakah ada? Kalau ada apakah maksimal? Nah ini kan juga perlu kita perhatikan. Belum transaksi afiliasi gitu ya, dia melakukan transaksi dengan anak perusahaan gitu kan. Dia juga. Iya. Makin pusing ya? Iya. Ya kan jadi kalau punya uang kan mending dikekepin aja ya. Jadi sebenarnya itu ya, sebenarnya kita tuh bukan nggak tahu soal ya Mbak ya. Nggak tahu. Cuman maksudnya kita tahu soalnya, tapi pemangku kepentingan yang harusnya beresin soalnya belum tergerak ya Mbak ya. Iya, justru menurut saya kita tuh pinter banget ya soal itu. Nah, itu dia. Kita nggak kekurangan kok. Itu sebenarnya trigger saya untuk bertanya, mungkin gini lah, kalau jawaban apa yang harus dilakukan tadi Mas Faku udah kasih jawaban yang bagus tuh. Ini sebenarnya sederhana, sesimpel kalau mau lakuin yang kecil-kecil sambil nanti pelan-pelan lakuin yang gede-gede gitu kan, gampangnya kayak gitu tadi kalau saya coba nalar itu sebenarnya bisa kita lakuin ya. Tetapi saya kepengen ini kita jawab dengan cara kalau kita nggak ngelakuin itu, seberapa jatuh trust investasi asing terhadap Indonesia. Mana tuh ini bisa menggerakkan para pemangku kepentingan ya. Seberapa risau sebenarnya mereka ngelihat kita dalam tanda petik nggak terlalu banyak effort untuk membenahi masalah ini. Iya, sebetulnya nggak usah ke investor asing ya, sebagian orang-orang super kaya di Indonesia itu tidak menyimpan dananya di sini. Oh iya. Jadi waktu itu salah satu klien saya adalah Bank Swiss yang mencari klien-klien yang inilah, mereka ada threshold-nya sendiri ya. Dan ternyata banyak orang Indonesia dan begitu mereka buka cabang di Singapura itu lebih banyak lagi. Jadi kalau saya tanya gitu teman saya, kamu kan ini PT-nya di sini, usahanya di sini, kenapa nyimpen uangnya di sana? Itu dia yakin kalau di Singapura dananya aman. Kalau di sini sama lembaga keuangannya aja yang heavily regulated, yang bahkan yang berupa perbankan sekalipun, itu dia tidak percaya. Belum kalau kita bicara lembaga-lembaga yang lain. Lucu ya, jadi bahkan kita aja sebenarnya nggak percaya gimana. Ya jadi kalau pemerintah sekarang suka istilahnya marahin dalam tanda petik misalnya regulator, eksekutor di bidang foreign direct investment atau investasi dari luar negeri terhadap banyak hal ya, dari regulasi segala macam. Itu agak-agak sedih juga sebenarnya. Ya maksudnya di situnya kayak dibenerin, iya itu positif gitu ya, tapi di sektor ininya kan banyak yang belum dibenerin. Iya, kalau dari sisi investasi real juga ini kan mereka
mereka itu dari sisi pledge ya, dari sisi komitmen untuk berinvestasi cukup besar, tapi ternyata dari realisasi juga nggak terlalu nggak terlalu besar ya, itu karena ada masalah governance itu ya, mereka baru sadar gitu untuk bisa menjadikan dana ini menjadi kegiatan produksi ekonomi yang berarti gitu kan, ternyata ada banyak masalah governance yang harus dihadapi gitu. Oke. Ada yang mau ditambahin Mas Aku? Ini mungkin apa yang Mbak Dayu sampaikan, kalau bagi saya pribadi, justru ini bukan menarik lagi ya, tapi justru kita bisa me-forecast titik kritis dan titik krisis Indonesia. Mungkin kalau kita lihat di luar saat ini yang paling konkret kan titik krisisnya ada di Sri Lanka ya. Dua unsur deh. Unsur pertama, berarti orang super kaya, orang yang punya capital, orang yang punya aset, duitnya nggak di Indonesia. Poin kedua yang saya tarik, berarti ada something happen. Kenapa? Berarti kan tadi kita bicara government tidak ada trust di level paling bawah, misalnya penegakan hukumnya, sistem deteksi, sistem pencegahan. Nah, saya mau sedikit cerita. Pernah juga serupa sama Mbak Dayu. Jadi ada calon investor, teman-teman kita nanya, kalau saya invest di Indonesia, saya beli lahan sekian ratus atau sekian ribu hektar. Apakah itu IUP terkait dia mau tambang, dia mau bikin kebun segala macam. Dia nanya, saya ikuti dengan prosedur yang sah, yang resmi, jaminan bagi saya nggak at least dalam 10-25 tahun ke depan, ini masih kepemilikan saya ataupun di bawah penguasaan saya. Jangan sampai tiba-tiba kepala daerahnya ganti, PT lain masuk, ada sengketa, sebenarnya ini punya saya secara sah, tapi di suatu pengadilan pengadilan negeri ya, di daerah tertentu di pelosok, saya kalah. Sebagai investor ini menjadi momok. Padahal waktu pilkada udah ngijon. Misalnya. Celaka 12. Atau ini bilang paling gampang deh, saya udah punya hak guna pakai, saya udah punya SHM segala macam. Bisa nggak kemudian hari tiba-tiba saya dikerjain nih sama mafia lokal? Apalagi waktu itu Menko Polkam namanya Pak Mahfud ya, bilang ini kan ada industri hukum di luar sana yang kerjasama antara aparat dengan mafia untuk terkait mafia tanah ini. Nah ini menurut saya momok yang sangat konkret. Nah balik lagi ke valuasi tadi, aset yang ada di Indonesia, kita bicara capital, perputaran investasi. Bayangin, Mas Imam aja misalnya punya uang banyak, 100 miliar. Bagi dong. Betul, dengan faktor-faktor ini. Betul. Pilihan Mas Imam mau naruh di Singapura apa di Indonesia? Lebih aman di Singapura kan kalau dengan keadaan saat ini. Logikanya. Betul. Berarti apa? Justru ini titik di mana kita bersama-sama, karena pemerintah nggak bisa jalan sendirian, kita harus bantu. Expert kayak Mbak Dayu, sistem yang media kayak Mas Imam, teman-teman yang lain, kita harus bantu. Berarti sistem apa yang menurut kita, pengalaman Mbak Dayu dengan timnya, Mas Imam dengan timnya, atau Mbak Faulin yang bisa kita support? Contohnya, oke deh kalau kita bicara sistem deteksi. Deteksinya misalnya kalau di pasar modal kan ada konsep, dia ngeliat ada transaksi, pergerakan saham, kalau yang irregular, konsep namanya kalau nggak salah UMA Mbak ya, Unusual Market Activity. Tapi apakah itu sedalam apa kalibrasinya? Mungkin dengan pengalaman Mbak Faulin atau Mbak Dayu, parameternya didalemin. Forensik data laporan keuangan yang aktual. Kalau Mbak Dayu tadi bicara disclosure, harus integrity, transparansi. Tapi nggak cuma transparan. Masuk misalnya potensi di forensik, ada nggak data-data ledgernya yang dihapus? Itu juga harus disetor. Misalnya ke badan-badan pengawas. Berarti kan nggak cuma bagi tanda kutip investor luar negeri, market dalam negeri kan integritinya tumbuh nih Mas. Logikanya apa? Nggak usah bicara luar negeri deh. Saya punya uang misalnya di atas 100 miliar, pede dong. Saya mau uang saya taruh di Indonesia. Kenapa diputar buat Indonesia? Berarti kan global, siapa tahu kayak Singapura kan, bicara saya berani nih, nanam banyak cuan, banyak duit di Indonesia. Jadi mungkin menurut saya apa yang Mbak Dayu barusan sampaikan, menurut saya ini kalau bisa titik krisis itu kita balikan menjadi opportunity kita untuk membangun kita yang recovery. Kalau bahasanya presiden sekarang G20, recover stronger, recovery together, recover stronger, more resilient kayak gitu. Nah mungkin itu sih kalau saya menanggapi Mbak Dayu barusan. Oke, nih saya pengen ngambil angle yang beda nih Mbak, Mas Paku. Kan sekarang kita sebenarnya kalau mau saya sederhanakan juga,
publik atau orang luar punya trust issue sama kita kan, masalah kepercayaan. Bahkan nggak hanya orang luar, orang dalam yang punya duit bahkan nggak trust juga gitu, nggak percaya juga kalau naruh duit di sini aman. Kalau memang kita coba analogikan diri kita pribadi nih, misalnya kita hubungan nggak baik nih Mbak Dayu sama saya, Mbak Dayu, saya pernah cedera janji dan segala macam. Untuk membenahi itu kan kepercayaan Mbak Dayu ini harus kita kembalikan perlahan demi perlahan. Mungkin saya sebagai personal harus ngasih sign gitu bahwa kali ini gue sungguh-sungguh nih. Kali ini gue nggak main-main lagi, kali ini gue kepengen lompat nih di Indonesia ke 77 tahun. Di 2045 kita mau jadi negara maju, di 2024 kita punya mungkin pergantian kepemimpinan nasional misalnya. Apa ya yang harus menjadi kode keras gitu kalau kata anak sekarang ya, bahwa kita kepengen memenuhi trust issue. Kita nggak lagi bilang nanti presidennya siapa ya, tapi kalau ada kepemimpinan nasional nanti yang terpilih, dia kan harus kasih sign nih kepada orang, gue beda, yang ini lagi mau gue benerin. Nah kalau dari sektor Mbak Dayu dan sektor Mas Paku nih, apa ya yang kira-kira bisa menjadi sign kuat bahwa kita lagi berubah nih? Ada nggak ya? Jadi kita harus belajar dari krisis keuangan Asia ya 97-98. Jadi itu juga keras. Kita bicara Sri Lanka, kita mungkin waktu itu posisinya sama. Nyaris gitu, tuh ya Mbak? Iya. Jadi memang waktu itu prioritas pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Dan sekarang sebetulnya langkah yang sudah diambil pemerintah Indonesia itu banyak ke arah sana gitu dengan lembaga penjaminan simpanan gitu kan, berarti paling nggak kita sampai 100 miliar ya, sampai 100 miliar itu dijamin oleh pemerintah gitu kan, dengan adanya OJK dan Bank Indonesia yang fungsi regulasi dan pengawasan dipisah gitu kan, seharusnya kan ada checks and balances gitu. Sebetulnya kita ke arah yang sudah relatif benar sih. Tapi yang perlu kita lakukan, saya setuju dengan Mas Paku gitu. Kita sudah dari sisi kelembagaan sudah ada nih, sudah lengkap kalau menurut saya. Dari sisi aturan juga sudah lengkap. Jadi bagaimana kita bisa memastikan aturan-aturan itu bunyi gitu, bukan sekedar hitam. Macan kertas. Iya betul. Jadi kita ada aturan tentang insider trading, kita ada aturan tentang disclosure atau pengungkapan informasi, bahkan transaksi afiliasi juga sudah sangat lengkap gitu kan. Kemudian sebetulnya kalau kita dari sisi deteksi juga, kita aja sebagai orang awam kalau kita memperhatikan perilaku korporasi gitu ya, kita juga sebetulnya sudah bisa melihat ada rambu-rambu gitu kan, ada sinyal-sinyal yang harus kita perhatikan ya, nggak seperti ada beberapa perusahaan itu yang IPO kan, teman-teman saya udah bilang, lihat deh ini bentar lagi pasti langsung turun gitu kan nilainya, karena dia tadi nggak ada aset, model bisnisnya tuh sebenarnya dia menjanjikan sesuatu yang belum tentu ada gitu, dan betul gitu dalam beberapa hari turun terus. Betul. Jadi sebetulnya sinyalnya itu mudah dideteksi, kemampuan deteksi itu ada. Pertanyaannya apa yang harus kita lakukan setelah kita mendeteksi ada sinyal-sinyal itu, entah itu penyalahgunaan atau pemalsuan informasi. Berarti law enforcement aja ya Mbak ya? Law enforcement, karena yang menjadi masalah kenapa Jamaika seperti itu, Albania seperti itu adalah law enforcement dan pejabat pemerintah integritas ikut bermain, betul, integritas itu nggak ada gitu. Nah kita untuk menjaga kepercayaan itu, integritas harus nomor satu. Jadi kita nitip ya, 2024 tuh kita harus punya tuh pemimpin nasional yang kuat ya, dan punya pemahaman dan berani melakukan law enforcement. Nah kita belum bicara beneficial ownership nih Mas Paku gitu kan. Kadang-kadang juga kalau kita lihat ada bahasa Indonesianya Mbak, mana tahu beneficial ownership bahasa Indonesianya itu yang benar-benar mengontrol dan memiliki ya. Mendapatkan manfaat. Iya, beneficial ownership adalah pihak yang sebetulnya mendapatkan manfaat dari satu kegiatan ya atau transaksi. Jadi bisa jadi nih tiba-tiba ada saham yang digoreng gitu kan. Kalau kita lihat perusahaan yang membeli gitu, karena kita telusuri itu ada perusahaan yang sama gitu kan. Jadi memang dia sengaja meningkatkan harga sahamnya sendiri gitu misalnya.
Atau kalau kita bicara 2024 kan yang ditakutkan adalah ada beberapa transaksi-transaksi yang ke calon-calon ini juga, calon-calon politik ini juga gitu, baik itu partai maupun individu. Nah itu yang kita takutkan. Kalau udah begitu ya susah menurut saya. Kalau saya sebagai warga negara aja nggak bisa punya trust gitu ya, gimana yang lain gitu, gimana investor gitu. Ya berat ya jadinya. Jadi enggak, udah benar Mbak. Sebenarnya udah benar Mbak. Ini harus diangkat kan. Ini ya mungkin ini agak jauh dari amatan publik ya, karena lumayan kompleks ya nyampe ke beneficial ownership tadi. Cuman bener sih kayak Mbak sih, kalau kita nggak naruh gini-ginian di atas meja, ntar nggak ada yang merhatiin loh Mas Faku ya. Ada yang mau ditambahin Mas Faku? Mungkin teman-teman kalau sekarang tahunnya kan Sri Lanka ya. Iya. Tapi ada loh, tadi sebenarnya udah disebutin sama Mbak Dayu, Albania itu bahkan kasusnya terjadi di tahun 1990-an, kalau risetnya IMF tuh di 96-98. Iya. Dan itu bukan karena politik, bukan karena apa, tapi karena fraud. Outputnya apa? Negaranya kolaps, 2.000 orang dalam 3 tahun meninggal. Tewas ya. Meninggal literally karena dia dia demo, ditembak sama aparatnya segala macam, ada chaos, penjaraan, 2.000 orang. Pertanyaannya kenapa? Salah satu faktor utamanya Ponzi scheme. Tadi Mbak Day juga sempat mention. Jadi Ponzi scheme ini misalnya kayak kemarin tuh kita lagi nge-hype Crazy Rich, investasi bodong, lapisan dari atas sampai paling bawah masyarakat ikut main. Yang lebih parah, bahkan afiliatornya itu pejabat negara. Iya. Ikutan dia marketingin ya. Kamu jadi ini, kamu beli saham ini segala macam. Nah, saat bubble-nya pecah, uangnya literally nggak ada di situ. Semua orang saling menjarah, negara nggak ready. 2.000 orang meninggal tahun 96, tahun 98. Sekarang Sri Lanka, kalau Sri Lanka kan sedikit berbeda ya. Karena dia antara rasio, dia nggak siap dengan utangnya gitu. Dia korupsi juga. Dia korupsi juga gitu. Sistemnya nggak bagus, dia mau bikin infrastruktur segala macam, ternyata uang yang dari negara lain diutangin untuk ngebangun ABC, tapi pakai buat yang lain misalnya. Nah, Indonesia bisa menjadi itu, menurut saya susah, karena kita sebenarnya buffer safeguard-nya ada beberapa hal. Kayak tadi, kalau secara mikro ada LPS-nya, kita dibagi dua antara BI sama OJK, kita law enforcement-nya sekarang lebih upgrade, tetapi ada kemungkinan nggak ada, walaupun nggak dalam waktu cepat. Kenapa? Kayak tadi, Mbak Dayu sebenarnya udah ngasih indikasinya nih, kalau saya aja sebagai warga negara Indonesia tidak trust, dengan kalau tadi kita secara sampling dengan jasa keuangan di Indonesia, bagaimana yang lebih besar misalnya investor atau negara asing, belum kita bicara industri yang lain. Nah ini tetap bagi kita sih ini hal yang penting untuk kita perhatikan gitu Mas. Oke. Sekarang kita mungkin ini terakhir ya, karena udah panjang nih, hampir sejam kayaknya udah. Terobosan, mungkin kan kita butuh terobosan. Kalau tadi kita berharap ada tanda yang kuat. Nah, ini kalau karena teman-teman ini juga orang kampus, ya pasti mungkin lebih banyak diskusi, bisa lebih banyak baca literatur, bisa benchmark dengan tempat lain, negara lain. Ada nggak ya kira-kira terobosan yang lumayan bisa dilakukan di Indonesia? Karena tentu kadang-kadang kan benchmark itu ya nggak bisa apple to apple ya kan, karena banyak faktor ya. Tapi mana tahu ada beberapa hal yang sebenarnya nih kalau kita lakukan ini bisa loh bikin suasana lebih baik. Kadang-kadang kita belum kepikiran aja, bukan kita nggak mau, kadang-kadang nggak kepikiran aja. Ada nggak ya? Sebetulnya kalau kita lihat dari sudut pandang perlindungan konsumen, perlindungan investor, itu kita nggak usah jauh-jauh, tapi lebih jauh Cina daripada Singapura ya. Nah, belajar ke negeri Cina. Iya, jadi di Cina itu mereka berhasil menutup sekian banyak fintech dan startup yang memang model bisnisnya tidak dapat dipercaya. Oh gitu ya? Iya. Itu jadi negara yang pemerintah harus berani karena masyarakatnya toh dirugikan gitu kalau mereka entah menanamkan investasi atau mereka ikut bermain di situ. Jadi perusahaan itu selama dia menarik dana publik gitu kan dan ada indikasi bahwa ini akan merugikan kan, langsung ditutup. Dan menurut beberapa pelaku di pasar modal gitu kan, itu yang seharusnya dilakukan di Indonesia kalau kita mau mengembalikan trust ya. Jadi negara harus berani. Kalau Indonesia OJK. Betul. Oke, lanjut Mak. Iya. Jadi jadi bukannya kan selama ini kan sikapnya adalah kita harus membiarkan mereka
berkembang dulu, baru kalau ada ada tanda-tanda bahwa mereka akan merugikan. Jadi mungkin nggak sampai sejauh itu kalau mereka tidak bisa meyakinkan pemerintah dan masyarakat kalau skema atau model bisnisnya itu adalah model bisnis yang tidak merugikan masyarakat, langsung tutup aja. Berarti aparat negara tuh harus 1-2 langkah di depan ya Mbak ya? Betul. Dari sisi knowledge, dari sisi ini juga ya, bisnis mindset juga. Jadi mereka bukan hanya regulasi yang menegakkan aturan sendiri, tapi juga mereka harus berpikir ala spekulan, ala pelaku, betul. Jadi kalau kita punya anak saya remaja, kita harus ingat masa-masa kita remaja nakal-nakalnya kayak apa gitu. Itu kita jadi regulator, kita juga antisipasi. Kita harus bisa antisipasi gitu. Itu karenanya jabatan-jabatan seperti itu harus diisi orang yang sangat kredibel ya Mbak ya. Karena harapannya itu kan. Iya. Harapannya itu kan, nggak hanya cuman bisa menerapkan law enforcement aja yang penting itu kadang-kadang kita lemah, apalagi yang ini kan, ini kan kita harus bisa 1-2 langkah di depan kan. Betul. Tapi menurut saya dampaknya akan sangat besar karena tidak hanya dana investasi real yang nanti berdampak pada lapangan pekerjaan, tapi industri keuangan itu sendiri juga akan sangat diuntungkan karena investor baik domestik maupun internasional kalau mereka tahu bahwa yang mereka tanamkan di Indonesia itu pasti akan dilindungi pemerintah, tidak hanya dari sisi itu tadi ya dari sisi pemalsuan dan juga investasi bodong dan seterusnya, tapi juga apapun model bisnis yang ditawarkan itu adalah model bisnis yang memang betul-betul ada underlying asetnya, ada revenue-nya, skemanya masuk akal dan pasti tidak merugikan masyarakat. Bahkan di Cina tuh ada Didi juga waktu itu dipaksa berhenti trading karena dia mengambil data pribadi masyarakat yang sifatnya merugikan gitu kan. Itu juga maksudnya kalau di kita kan dan data itu ya, saya tuh setiap hari dapat telepon nggak jelas, WA nggak jelas, katanya data kita udah dijual di dark web segala macam. Nah, di Cina itu ada perusahaan terbuka, itu perusahaan sama juga Didi itu kalau nggak salah cab hailing juga seperti Uber dan pemerintah Cina mengatakan kamu harus hati-hati pakai data pribadi masyarakat. Kalau kamu tidak bisa memastikan ada security di situ, kita berhentiin kamu dari trading dulu sementara, suspension. Nah, itu kan ada langkah-langkah beraninya negara. Makanya sekarang semua regulator termasuk Uni Eropa tuh lagi melihat Cina. Bahkan waktu itu Alibaba juga diberhentikan, suspend, bahkan dikenakan denda karena unfair trading. Unfairness loh ini. Mereka berlaku tidak adil terhadap merchant-merchant yang ada di situ. Oh, keren ya. Iya. Keren tuh. Ini konkret loh Mas. Sehingga Mas Imam sebagai investor asing melihat Cina promising kan? Promising banget. Dan secure. Iya. Kalau naruh uang di sana. Segitu ya. Wah. Iya. Mas Fako ada nggak terobosan lain yang mau di-sharing? Saya 2 sih Mas. Kalau yang pertama sama jawabannya. Sederhana, lakukan apa yang sudah kita atur. Iya. Nah, yang kedua sebenarnya tadi turunan dari Mbak Dayu juga bilang, sekarang ini kan yang lagi banyak digaungkan itu kan inklusi keuangan. Jadi bagaimana masyarakat di ujung nggak cuma paham tapi mendapatkan akses. Tapi sebenarnya bagi saya inklusi keuangan menjadi akan menjadi sebatas hanya omongan kalau pemahaman kemampuannya termasuk integritas itu nggak kita bangun. Ibaratnya kita ngasih uang ke orang yang nggak paham ini uangnya untuk apa, pada akhirnya kan hilang juga. Gitu. Berarti langkah kedua menurut saya kalau Mas Imam nanya terobosannya apa, paling gampang kita ngeliat gini, di lembaga pemerintahan, di kementerian atau lembaga, kita nggak bicara korporasi lah. Kita lihat rasio atau budget anggaran R&D, Research and Development. Paling gampang kita lihat deh di Direktorat Litbangnya ada nggak? Itu kita lihat kesejahteraan orang-orangnya. Baik atau tidak. Kualitas orang-orangnya, buangan atau tidak. Sebenarnya saya menghindari ke arah sana Mas. Makanya saya masuknya dari kita lihat rasio budgeting. Oke. Kalau buangan apa kadang kan ada unsur politik atau apa. Iya. Nah, maksudnya apa? Kalau kita bicara korporasi ya, untuk apa namanya, untuk kita lihat referensi gitu. R&D bukan sebagai cost, tapi sebagai potensi revenue. Maksudnya apa? Ya. Kita nggak ngebesarin cost atau biaya untuk
orang ini ikut pelatihan machine learning untuk mendeteksi segala macam, misalnya di PJK di bank. Dengan dia riset modus tipologi kredit fiktif, bagaimana ngebodohin orang bank dari kolateral yang fiktif, dia udah paham nih, kan cost nih untuk orang ini paham, skemanya seperti apa, dia terapkan, dia bisa mendetek potensi kredit yang dalam tahun ke-10, tahun ke-3 ini akan menjadi outstanding, menjadi apa sih namanya nggak bisa diinstall, nggak bisa dibayar lagi. Nah berarti kan kalau dari sisi korporasi gampangnya gini, saya bisa langsung memangkas di depan potensi cost yang sebenarnya saya tidak perlukan atau potensi resiko yang sebenarnya bisa kita ukur kan. Nah balik lagi ke pemerintah, kalau budget research development kita kembangkan, tadi bicara law enforcement misalnya, bagaimana kita mendeteksi kejahatan misalnya di industri pasar modal, kayak tadi afiliator, misalnya kita bicara saham yang digoreng padahal itu dia juga, berarti manipulasi harganya, manipulasi ekosistemnya, brokernya sama, manajer investasinya sama, yang punya di belakang entitasnya juga, misalnya entitasnya PTA. Ternyata emiten PTA ini di belakangnya dia ada banyak orang yang harganya dijual seolah-olah beda broker, yang beli juga beda orang, padahal ini dari entitas yang sama. Nah ini regulasinya, larangannya sudah ada. Tapi kemampuan untuk mendeteksi itu, kan kita bicara nggak cuma dari penyidik, dari level OJK-nya, kan OJK harus bisa melihat dong. Kita kalau misalnya masuk ke investasi bodong, ada unsur bapoktinya dong. Nah kita lihat R&D-nya lagi, mampu nggak SDM-nya untuk berpikir sebagai pelaku. Kenapa? Banyak pelakunya bisa jadi nggak orang Indonesia, Mas. Orang educated dari sisi industri yang dari luar negeri, tapi mainnya, ngerampoknya di Indonesia. Nah jadi itu kita bicara R&D. Yang turunan dari R&D, contoh paling gampang, unsur teknologi deh. Dalam setiap penanganan perkara yang pernah kita support, contoh nih, kita kan untuk semua penanganan perkara, ada gium kita, jangan pernah percaya sama pengakuan orang. Lucunya, pasal 184 KUHP itu salah satu alat bukti adalah misalnya ahli atau keterangan. Berarti kan gampangnya apa? Penyidik percaya terhadap pengakuan tersangka maupun terdakwa. Orangnya bilang saya tidak melakukan, Pak, atau saya melakukan, dia langsung percaya. Sedangkan dengan teknologi, kita sedot data handphonenya. Bilangnya dia tidak melakukan, tapi dari handphonenya ternyata jam sekian, tanggal sekian, dia melakukan transaksi. Nah, ini aja masih belum literasi tentang digital ini aja level yang paling bawah, misal dalam investigasi tidak dilakukan. Dilakukan kalau ada kebutuhan, misalnya gini, jaksanya menyuruh penyidiknya, wah kamu coba deh lakukan laporan forensiknya dulu, lakukan bikin analisis forensiknya dulu, itu baru penyidiknya nanti bikin analisis atau laporan forensiknya. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi dua hal. Pertama lakukan yang sudah ada, kedua kembangkan R&D, masukkan unsur teknologi, dan tetap berpikir sebagai pelaku sih. Aku tuh setuju banget, dan tapi aku mungkin ini karena udah cukup panjang kita diskusi, kayaknya kita harus segera sudahi. Tapi aku terakhir tuh pengen bilang gini, Mas Paku, Mbak Dayu, ini sebenarnya jalan sunyi. Kenapa jalan sunyi? Namanya pencegahan itu belum kejadian. Namanya belum kejadian pun pencegahan bisa dilakukan, nggak ada yang tepuk tangan, Mbak. Tapi apakah ini tidak dilakukan? Harus dilakukan. Makanya Mbak Dayu teriak, makanya Mas Paku teriak. Jadi di korporasi, di negara, ya kalau di korporasi top manajemen harus hadir. Betul. Iya kan? Harus berani diinvest di sini. Wah, pasti nggak ada tepuk tangan gara-gara ini. Iya kan? Pasti tepuk tangan tuh orang kan kalau revenue naik segala macam, kalau di korporasi KPI tercapai segala macam, everybody happy. Kalau di negara tentu tepuk tangan riuh rendah itu pada peresmian-peresmian gitu, bukan pada pencegahan-pencegahan. Jadi pilihannya adalah memang kalau di korporasi top manajemen harus hadir, kalau di negara kepemimpinan nasional harus hadir. Karena ini jalan sunyi. Feeling saya ini jalan sunyi begitu ya. Ini bukan hal yang populer yang orang akan bertepuk tangan meriah untuk ini. Tapi saya rasa itu karenanya kita yang teriak-teriak, mudah-mudahan ada yang mendengar, mudah-mudahan diskusi ini bisa bermanfaat. Ini bukan untuk terakhir kali Mbak Dayu, mudah-mudahan masih ada lain waktu kita diskusi dari angle-angle yang berbeda. Mas Paku juga demikian. Terima kasih, saya rasa
harus kita akhiri. Kita sudah cukup panjang, mudah-mudahan kali ini saja sudah bisa memancing atau memicu diskusi di ruang-ruang publik teman-teman semua yang ada di rumah. Bisa di warung kopi, bisa di ruang keluarga, bisa di ruang diskusi, bisa di kampus, bisa di korporasi, dan juga bisa di ruang-ruang pemerintahan. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Imam Prono.